Baik, oke. Mohon izin sebelumnya kepada Coach Ragun, selaku pembimbing kami. Izinkan kami 10 orang di sini, serta Latsar BDK Palembang dari kelompok 3, mengucapkan selamat datang di video diskusi kami terkait benchmarking salah satu instansi anggota kami, yaitu adalah KPPN, yang merupakan instansi vertikal di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang nantinya akan kami bandingkan dengan best practice yang menurut pandangan kami layak untuk dijadikan percontohan terhadap permasalahan yang sering terjadi di instansi kami. Kemudian tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ulik apa saja sih masalah-masalah yang ada di DJPB secara umum dan khususnya di KPPN. Untuk masalah yang pertama kepada Putu Gede ya? Tude ya? Siap. Kepada Tude, apa nih masalah pertama yang sering terjadi di DJPB khususnya di KPPN? Ya, mohon izin teman-teman. Ini dari permasalahan yang saya lihat, pertama itu di KPPN adalah banyaknya pegawai yang masih terlambat. Jadi dari penglihatan saya setelah OJT sekian lama, terutama di kantor yang terakhir ini, itu banyak pegawai yang datangnya bisa dibilang sangat terlambat. Di atas jam setengah 9, di atas jam 9 itu sudah biasa. Padahal seharusnya menurut aturan itu kan jam masuk kantor itu dimulai dari jam 7.30 hingga sampai jam 5. Tapi banyak yang datangnya di atas jam 9 itu baru datang, yang mengakibatkan banyaknya pekerjaan kantor yang jadi diundur atau tertunda ya. Karena kan seharusnya begitu 7.30 kita sudah mulai, itu baik dari front office CSO itu mengurus satker langsung, atau bisa dari front office yang langsung konversi SPM, kan seharusnya sudah mulai dari 7.30, tapi akibat dari keterlambatan ini, jadi mau tidak mau terkadang banyak satker yang sudah datang itu harus menunggu, ataupun banyak SPM yang sudah dikirimkan itu konversinya mundur, sehingga menyebabkan penerbitan SP2D-nya juga mundur. Seperti itu. Lanjut, kita ke permasalahan yang kedua, biar meningkat waktu juga. Permasalahan kedua nih mau diangkat sama Ivan ya? Ya. Ivan ya, Bang? Iya, betul. Oke, silakan, Bang. Jadi permasalahan yang kedua itu ada di pegawai Customer Service Officer atau CSO di kantor saya. Jadi ada satu oknum, sebut saja Mawar ya. Jadi dia tuh kurang ramah lah dalam melayani satuan kerja gitu, karena kesannya agak jutek gitu kalau balas chat satuan kerja, ataupun kalau satuan kerjanya datang ke kantor langsung, dia juga agak lama melayaninnya. Yang kedua, masalahnya dia kurang ngerti sama teknis aplikasi gitu. Jadi rata-rata nih kalau misalnya satker nanya teknis aplikasi, misalnya SAS atau apa, dia baca-baca lagi tuh modulnya, jadi lama gitu ngelayaninnya. Sementara pegawai CSO satu lagi nggak kayak gitu. Dia udah tahu masalahnya apa, langsung dia kerjain, langsung ada jalan keluarnya. Gitu aja sih. Terus kita lanjut aja nih, lanjut ke masalah yang ketiga dari Indung ya? Ya, Oke, izin Nung. menyampaikan Masalah apa nih? teman-teman. Ya, jadi kalau di kantor saya ini ada permasalahan mengenai arsip dan data dokumen. Jadi di mana file-file tersebut itu belum diorganisir dengan baik. Jadi misalnya ada data atau file yang dibutuhkan dari tahun sebelumnya. Nah, saat ini itu kita harus mencari, dan mencarinya itu pasti memakan proses yang lama gitu, karena kita tidak tahu di mana file tersebut berada atau file tersebut di bawah tanggung jawab siapa. Seperti itu sih. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyampaikan masalahnya tadi di DJPB, khususnya di KPPN. Untuk menghemat waktu, kita cukupkan 3 dulu permasalahan yang kita bahas di sini. Selanjutnya akan kita lakukan benchmarking nih. Kira-kira hal-hal apa aja sih yang dilakukan oleh perusahaan yang sudah kita tunjuk yang mencontohkan hal-hal solusi dari permasalahan yang kita hadapi tadi.
Sebelumnya kelompok kita sudah menyepakati ya bahwa perusahaan yang kita jadikan best practice di sini adalah Bank Mandiri. Dan selanjutnya langsung saja benchmarking yang pertama aku serahin ke Yaya. Silakan ya. Silakan Yaya. Ya, terima kasih Hafid atas kesempatannya. Kali ini saya akan melanjutkan yang tadi benchmarking terkait dengan kedisiplinan pegawai. Nah, saya ini sudah menjadi nasabah Bank Mandiri selama beberapa tahun dan sudah berkali-kali ke Bank Mandiri untuk mengurusi masalah dalam rekening saya dan yang saya lihat, saya itu tidak pernah menemukan pegawai Bank Mandiri itu yang sampai telat melayani customer, dalam artian ketika jam operasional bank itu buka, ya udah mereka semua sudah siap untuk melayani nasabah. Kemudian juga ternyata setelah saya cari tahu, Bank Mandiri ini memiliki panduan perilaku yang mewajibkan pegawainya itu untuk amanah dalam mengemban tugasnya, salah satunya terkait kedisiplinan waktu, kemudian juga terdapat janji untuk disiplin yang diaktualisasikan dalam Fakta Integritas. Jadi pegawai Bank Mandiri ini setiap tahun menandatangani Fakta Integritas yang berisi salah satunya terkait kedisiplinan waktu tersebut. Kemudian juga untuk pegawai Bank Mandiri yang melanggar terkait kedisiplinan waktu akan diberi sanksi yang tegas, seperti teguran, peringatan, sampai pemutusan hubungan kerja dan kontrak. Dan ini betul-betul direalisasikan di website Bank Mandiri sendiri. Terdapat data-data pelanggaran yang ada itu jumlahnya berapa dalam setiap tahun. Terus betul-betul kalau melanggarnya itu sudah beberapa kali, itu bahkan bisa diputus kontrak dan diputuskan hubungan kerjanya. Seperti itu. Di sini ada Steffi untuk benchmarking terkait kesiapan pegawai CSO gimana nih Steffi? Oke, terima kasih Hafid atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan menanggapi ya tadi dari cerita Ivan tentang CSO di suatu KPPN. Saya tangkap tadi poinnya ada 3 ya. Dia punya 2 orang CSO. Yang pertama itu orangnya kurang ramah terhadap stakeholder-nya. Lalu yang kedua kurang ngerti sama aplikasi ya kan. Jadi dia harus baca-baca modul gitu, harus nyari-nyari sehingga Betul. ya, jadi lama pelayanannya. Lalu orang yang satu lagi ya masalah waktu. Saya juga sama tadi kayak Yaya yang udah diceritakan. Udah dari sejak 2016 jadi nasabah Bank Mandiri. Saya juga udah beberapa kali kena ya datang pergilah ke kantor Mandiri karena ada beberapa masalah dengan rekening saya. Dari bertahun-tahun saya menjadi nasabah Bank Mandiri itu, yang saya dapatkan dari customer service adalah mereka selalu ramah. Jadi misalkan saya sebagai nasabah awam kan banyak yang nggak ngerti, banyak yang saya tanya-tanya. Mereka tetap melayaninya dengan tersenyum gitu dan menjelaskan dengan baik. Mungkin ini bisa dijadikan contoh juga untuk CSO di KPPN yang meskipun stakeholder-nya misalkan banyak nanya, banyak nggak ngertinya, itu tetap harus dijelaskan dengan sepenuh hati, itu melayani dengan hati, dengan ramah. Lalu juga masalah CSO-nya kurang paham dengan aplikasi itu mungkin bisa dilakukan pembekalan sebelumnya ya kepada CSO di KPPN tersebut biar orang-orang yang datang itu nggak terlalu makan waktu. Sedangkan orang minta pelayanan itu kan butuh cepet ya. Kalau misalkan CSO-nya masih agak kurang ngerti gitu dengan aplikasinya ya, sehingga bakal memperlama pelayanannya, jadi stakeholder-nya akan kurang puas gitu. Menurut saya sih seperti itu. Oke, terima kasih Steffi. Kemudian kita lanjut ke benchmarking selanjutnya dari permasalahan selanjutnya, yaitu adalah permasalahan arsip kepada Ilham. Silakan Mas Ilham. Oke, siap. Makasih Hafid atas waktunya. Jadi tadi yang aku ambil dari permasalahan di KPPN yang udah Anung
jelaskan. Tadi kan salah satu masalah adalah ketika ingin mencari data tentang customer atau stakeholders tahun lalu. Nah, itu masih mengalami kendala. Nah, hal ini tuh berbeda loh sama apa yang ada di Bank Mandiri. Setelah saya amati, tata kelola arsip di Bank Mandiri itu sudah sangat bagus. Di Bank Mandiri, mereka tuh udah menyimpan dokumen baik dalam bentuk soft copy maupun dalam bentuk hard copy. Nah, dengan adanya arsip soft copy ini, apabila mau mencari data customer, sudah tidak perlu susah kan? Benar-benar tinggal CTRL-F atau tinggal search di aplikasi aja itu bakal langsung ketemu. Nah, tidak hanya itu, keamanan data customer juga akan terjaga karena tidak semua pegawai itu bisa mengakses data customer. Hanya pegawai tertentu saja yang mendapatkan izin akses yang bisa mengakses data-data tentang customer Bank Mandiri. Yang paling penting, di Bank Mandiri juga mempunyai pusat database yang berisi semua data-data yang pernah dikelola Bank Mandiri. Jadi di Bank Mandiri itu banyak banget backup mengenai data dokumen yang pernah dikelola oleh Bank Mandiri. Jadi ketika ingin mencari data tersebut, ya insya Allah tidak akan terjadi kesusahan yang berarti. Itu juga pengalaman yang pernah saya alami ketika menjadi customer Bank Mandiri juga. Waktu itu kebetulan pernah membuat m-banking, tapi ternyata gagal dan waktu ke situ baru tuh dijelasin ternyata saya pernah bikin tapi nggak diproses, itu udah lama banget dan saya juga baru tahu kalau pernah ngalamin hal seperti itu. Ternyata ya dengan tata kelola arsip yang baik ini, permasalahan yang tidak disadari oleh customer aja bisa ketemu, apalagi kalau memang sengaja ingin mencarinya. Mungkin bisa diterapkan di KPPN atau kantor-kantor lainnya. Itu sih yang saya amati dari tata kelola arsip Bank Mandiri. Terima kasih. Kemudian setelah kita semua tahu best practice yang udah dicontohin di Bank Mandiri itu tadi ya, selanjutnya kita langsung aja nih ke penerapan langsung di instansi kita. Penerapan yang pertama kita kasih ke Andrew. Gimana Andrew penerapannya? Baik, terima kasih Hafid. Kalau dari tadi untuk penerapan di kantor, penjelasan dari Isna atau Eda itu kita tuh dapat mengambil dua yang dapat diterapkan. Itu yang pertama itu terkait dengan fakta integritas, terkait kedisiplinan waktu yang dibuat setiap tahun. Lalu yang kedua itu ada sanksi yang tegas, seperti teguran, sampai dengan teguran kerja. Jadi seperti kita ketahui, sumber masalah dari kedisiplinan waktu ini itu berasal dari orangnya. Orang itu tidak berintegritas, kurang disiplin, terus juga bisa dari luar itu kurangnya peraturan atau adanya sanksi ketika mereka terlambat. Seperti yang kita tahu itu hukuman untuk di sendiri itu hanya berupa potongan mungkin. Jadi dengan diterapkan dua hal ini yaitu terkait fakta integritas, orang itu bisa menjadi sadar bahwa integritas sangat penting dan itu dibuat rutin setiap tahun. Kemudian dengan adanya sanksi itu membuat orang-orang itu akan menjadi sedikit jera atau tidak ingin masalahkan telat atau tidak melakukan disiplin waktu itu. Jadi itu yang dapat kita terapkan di kantor atau terkait dengan instansi KPN. Terima kasih. Baik, terima kasih Andrew. Berarti intinya adalah dengan menggunakan fakta integritas dan juga penerapan sanksi yang tegas ya untuk permasalahan yang pertama ini. Iya, benar. Oke, selanjutnya kita ke penerapan dari benchmarking yang kedua, yaitu adalah Saudara Kemal. Silakan Kemal. Ya, untuk permasalahan yang kedua, poin yang paling penting yaitu kurangnya kesadaran SDM ya dalam melayani, yaitu masih jutek dan SDM-nya masih kurang memahami beberapa konteks, yaitu seperti aplikasi tadi ya. Dan penerapannya menurut saya itu harus lebih ramah lagi dan melayani dengan senyum. Kemudian untuk pelayanan harus diawali dengan sapa itu dan melayani dengan sepenuh hati. Untuk pelayanan ini kita dapat mengambil contoh dari Mandiri tadi, yaitu seperti tadi ya, yang melayani dengan senyum, kemudian untuk diawali dengan sapa dan melayani dengan sepenuh hati. Kemudian untuk CSO yang kurang memahami aplikasi-aplikasi, maka harus diberikan pembekalan seperti yang dikatakan oleh Steffi tadi, sehingga pelayanan tidak terhambat oleh waktu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kemal. Selanjutnya kita ke penerapan dari benchmarking permasalahan yang ketiga, yaitu kepada Josi. Silakan.
Baik, terima kasih Hafid atas waktunya. Kalau lihat dari benchmark yang tadi Ilham sudah dijelasin, untuk penerapannya tata kelola pengarsipan itu bisa dibuatkan dengan aplikasi khusus buat arsip ya. Aplikasi tersebut mungkin bisa berisi database semua dokumen yang ada di kantor. Jadi kita bisa dengan mudah untuk mencarinya. Tapi dalam hal aplikasi ini mungkin ada kendala di SDM-nya ya yang kurang mumpuni dalam bidang IT. Jadi saya memikirkan alternatif lain untuk penerapannya bisa dengan dibagi per seksi gitu. Jadi tiap seksi itu ada PJ-nya masing-masing dengan tugas mengumpulkan dokumen sesuai seksinya masing-masing. PJ tersebut bisa mengarsipkan dokumen hard file-nya lalu mengumpulkan dalam satu tempat gitu. Lalu untuk soft file-nya sendiri bisa dibuatkan database folder khusus arsip gitu, lalu dimasukkan di FTP kantor. Jadi semua pegawai itu bisa mengaksesnya, gitu, bisa melihatnya. Mungkin itu dari saya. Langsung kita ke kesimpulan aja ya. Jadi dari permasalahan-permasalahan tadi, setelah kita lakukan benchmarking terhadap perusahaan yang kita anggap bisa kita jadikan best practice, kita bisa tarik kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang bisa kita terapkan di kantor kita masing-masing. Dari permasalahan yang pertama terkait disiplin waktu, penerapan dari solusinya yaitu adalah yang pertama menggunakan fakta integritas terkait disiplin waktu. Yang kedua adalah penerapan sanksi yang tegas apabila ada pegawai yang melanggar ketentuan tersebut. Kemudian yang permasalahan kedua yaitu adalah CSO tadi, yaitu yang pertama dengan meningkatkan kesadaran dari SDM-nya itu sendiri, dan yang kedua adalah dengan memberikan pelayanan kepada sepenuh hati kepada stakeholder. Kemudian kesimpulan yang dari permasalahan yang ketiga yaitu adalah penggunaan aplikasi arsip, dan juga yang kedua pembagian PJ arsip dari setiap seksi seperti itu. Mungkin cukup sekian teman-teman diskusi kita hari ini terkait benchmarking dari instansi kita masing-masing. Kita cukupkan di sini, sekian dan terima kasih.